رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم أجمعين. Sehingga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Di malam ke-8 Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah dibebaskan, dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah. Dan ini di antara keistimewaan, kemuliaan bulan Ramadan. Allah memiliki hamba-hamba yang dijauhkan, diselamatkan dari siksa neraka Allah. Dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Malam ini kita kembali akan melanjutkan tadabbur Quran kita surah Al-Isra. Dan malam ini insyaAllah kita akan mentadabburi surah Al-Isra ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzab rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Inna 'adzab rabbika kana mahdhura. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Jangan rahmati Allah, akhwatal iman, azanallah wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa ibrah, mutiara, hidayat, pelajaran yang bisa kita petik dari keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra ayat 57 ini. Yang pertama, jangan salah mencari wasilah. Jangan salah mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengikuti kesalahan kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Yang menjadikan patung-patung berhala-berhala, wasilah, jalan mendekatkan diri kepada Allah, di mana Allah tidak pernah menjadikan wasilah-wasilah tersebut, cara-cara tersebut untuk mendekatkan hambanya kepadanya. Atau jangan mengikuti kesalahan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini turun ala nafarin minal Arab, kepada sekelompok orang Arab yang menyembah sekelompok jin, yang ternyata kemudian sekelompok jin ini mendapatkan hidayah masuk Islam, sementara orang-orang Arab tersebut yang menjadikan wasilah jalan yang bukan diperintahkan Allah masih tetap tenggelam dalam kesyirikan mereka. Hidayah kedua, tadabbur kedua, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat ini adalah perintah untuk mengambil wasilah, mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu wasilah, jalan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan wasilah kepadanya. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa di antara wasilah, jalan mendekatkan diri kepada Allah, adalah ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah. Imam Mujahid sebagaimana Imam Qatadah juga mengatakan bahawa mendekatkan dirilah kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah, jalan, cara mendekatkan diri kepada Allah
adalah membaca, menyebut Asma'ullahil Husna. Di antara wasilah jalan mendekatkan diri kepada Allah, solat-solat kita, puasa kita adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Jihad kita di jalan Allah adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah-sedekah kita di luar Ramadan dan di bulan Ramadan adalah di antara wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Doa-doa kita, zikir-zikir kita, dan tilawah Al-Quran kita di antara wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran ketiga, hidayah ketiga, tadabbur ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, ada dua sifat yang harus dimiliki oleh hamba Allah. Yang pertama adalah sikap atau sifat al-khawf, dari kata khafa yakhafu khawfan, artinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang harus dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ar-raja. Raja yarju rajaan, yaitu sifat senantiasa mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini kata ulama wajib dimiliki oleh orang-orang beriman. Sikap khauf yang ada dalam diri kita membuat kita menjauhi dosa-dosa. Sifat khauf yang ada dalam diri kita yang akan menjauhkan kita dari maksiat, perkara-perkara yang diharapkan Allah. Sementara sifat raja yang ada dalam diri kita di waktu yang sama akan membuat kita senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, mengharap rahmat, ampunan, balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini menjadi wasilah bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga puasa-puasa kita, tilawah kita, tarwih, qiyam kita di bulan Ramadan menjadi wasilah jalan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.